Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita melanjutkan ke pasal yang ke-6, yaitu tentang mulai mengaji, ukuran dan urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Guru kami Syekh Burhanuddin biasa memulai mengaji pada hari Rabu. Beliau melakukan hal itu berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan menjadi sempurna. Abu Hanifah meriwayatkan hadis ini dari gurunya Imam Ahmad bin Abdul Rashid. Abu Hanifah juga biasa melakukan hal ini. Aku pernah mendengar orang yang terpercaya berkata bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani biasa memulai pekerjaan yang baik pada hari Rabu. Kebiasaan ini baik dan benar karena hari Rabu adalah hari di mana cahaya diciptakan. Hari Rabu adalah hari naas bagi orang kafir, tapi bagi orang mukmin adalah hari yang penuh berkah. Adapun ukuran dalam belajar bagi orang yang baru memulai, menurut cerita Abu Hanifah dari Syekh Umar bin Abi Bakar bahwa beliau berkata, seharusnya santri menghafal kitab yang dibaca lalu memahami isinya. Kalau sudah paham, baru menambah sedikit demi sedikit. Setiap kitab minimal dibaca 2 kali. Tapi kalau kitabnya tebal, harus diulang-ulang sampai 10 kali. Cara belajar seperti ini harus dibiasakan oleh tiap-tiap santri atau siswa. Bahkan ada yang berkata, harus diulang-ulang sampai 1000 kali. Sebaiknya murid itu memulai dari kitab yang lebih mudah dimengerti. Syekh Syarifuddin berkata, cara yang benar menurutku, santri yang baru mulai mengaji sebaiknya meniru kebiasaan yang dilakukan para ulama. Mereka menganjurkan para santri supaya memulai dari kitab yang kecil-kecil karena di samping lebih mudah dipahami, juga tidak membosankan dan lebih melekat. Setelah benar-benar hafal dan mengerti, santri harus mencatatnya karena hal itu banyak manfaatnya di kemudian hari. Santri sebaiknya tidak menulis pelajaran yang belum dipahami, sebab hal itu akan menimbulkan kerancuan, menghilangkan kecerdasan dan menyia-nyiakan waktu. Seyogyanya, santri berusaha sungguh-sungguh memahami apa yang diterangkan oleh gurunya. Kemudian diulang-ulang sendiri beberapa kali dan direnungkan supaya benar-benar mengerti. Karena mendengar satu kalimat lalu dihafal dan dimengerti, itu lebih baik daripada mendengar 1000 kalimat tapi tidak paham. Dikatakan, hafal 2 huruf lebih daripada mendengar 2 pikul, dan paham 2 huruf lebih baik daripada hafal 2 pikul. Jika seseorang meremehkan pemahaman dan tidak mau berusaha 1 atau 2 kali, maka ia akan terbiasa demikian, sehingga kalimat yang mudah pun akan sulit dipahaminya. Oleh karena itu, seharusnya dia berusaha memahami pelajaran sambil berdoa kepada Allah, dan Allah tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Syekh Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar membaca syairnya Qadi Khalid bin Ahmad
Sarhasi. Carilah ilmu dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasa nikmatnya mencari ilmu, dan tetaplah mempelajarinya dengan cara yang terpuji. Jika kamu telah memahami suatu pelajaran, maka ulangilah. Kemudian kukuhkanlah dalam hati sekukuh-kukuhnya. Setelah itu, catatlah ia, karena kalau sewaktu-waktu kamu lupa, kamu dapat mempelajarinya kembali. Jika kamu sudah merasa benar-benar mengerti dan tidak khawatir lupa, maka bergegaslah mengkaji pelajaran yang lain dan berusaha memahami pelajaran yang baru. Amalkan ilmu kepada manusia agar ilmumu hidup. Jangan menjauhi orang-orang yang berilmu. Jika kamu menyembunyikan ilmu, maka Allah akan membuatmu lupa sehingga kamu kelihatan seperti orang bodoh dan tumpul akalnya. Dan pada hari kiamat nanti kamu akan dikalungi apinya neraka sehingga tubuhmu hangus. Para santri atau pelajar harus sering mendiskusikan suatu pendapat atau masalah dengan teman-temannya. Diskusi tersebut harus dilakukan dengan tertib atau tenang, tidak gaduh, tidak emosi, karena tertib dan tenang dalam berpikir adalah tiangnya musyawarah. Dan tujuannya musyawarah adalah mencari kebenaran. Tujuan itu akan tercapai bila orang-orang yang terlibat dalam diskusi atau musyawarah tersebut bersikap tenang, benar dalam berpikir, dan lapang dada. Namun, sebaliknya, hal itu tidak akan berhasil bila timbul kegaduhan dan saling emosi. Jika tujuan diadakannya diskusi tersebut untuk saling mengalahkan hujah temannya, maka tidak halal. Diskusi itu halal kalau tujuannya untuk mencari kebenaran. Sedangkan mengaburkan persoalan atau jawaban atau memberi tanggapan dengan cara yang tidak semestinya juga tidak halal, kecuali jika orang yang bertanya itu bermaksud mempersulit, tidak mencari kebenaran. Muhammad bin Yahya, jika menghadapi pertanyaan yang rumit dan belum bisa menjawab, beliau berkata kepada si penanya, "Apa yang Anda tanyakan itu perlu dijawab. Tapi karena saya belum bisa menjawab, maka akan saya pikir dulu." Sebab di atas orang yang pandai masih ada orang yang lebih pandai lagi. Belajar dengan cara diskusi dan dialog ini lebih efektif daripada belajar sendiri. Sebab di dalam diskusi kita dituntut untuk berpikir dan belajar lebih maksimal. Ada yang berkata bahwa diskusi sesaat itu lebih baik daripada belajar sebulan, asal diskusi tersebut bersama orang yang sadar dan baik tabiatnya. Hindarilah musyawarah dengan orang yang suka mempersulit masalah orang lain, dan tidak baik tabiatnya, karena tabiat buruk bisa menular. Seorang penyair berkata, di antara syarat ilmu itu, ia menjadikan semua orang sebagai pelayan bagi orang yang melayaninya. Para santri harus senang mengamati atau memikirkan pelajaran-pelajaran yang sukar dipahami, dan harus membiasakan hal itu, karena banyak orang bisa mengerti setelah ia mau memikirkan. Oleh karena itu, ada yang berkata, perhatikanlah niscaya kamu akan mengerti. Sebelum berbicara, santri harus berpikir dulu, supaya ucapannya benar. Karena ucapan itu bagaikan anak panah. Oleh karena itu, harus diluruskan atau dipikir dulu sebelum berbicara agar tidak salah. Seorang ahli fikih berkata, berpikir sebelum berkata itu sangat penting. Oleh karena itu, para ahli ilmu fikih harus berpikir dulu sebelum bicara. Jika kamu mentaati orang yang menasihati dan yang mengasihimu, maka jangan kamu lupakan waktu ia berbicara, ukurannya dan tempatnya. Para pelajar harus terus berpikir atau mengamati dan terus menambah pengetahuannya setiap waktu dan belajar dari siapa saja.
Rasulullah SAW bersabda, hikmah ilmu itu ibarat barang berharga orang mukmin yang hilang. Maka di mana saja dijumpai harus diambil. Ada yang berkata, ambillah apa yang terang dan tinggalkan apa yang suram. Aku pernah mendengar Syekh Fahruddin Al-Kashani berkata, budak perempuan Abu Yusuf dititipkan kepada Syekh Muhammad. Lalu Syekh Muhammad bertanya kepada budak itu, apakah kamu pernah melihat kebiasaan dan mendengar perkataan Abu Yusuf sekarang ini? Kemudian dia menjawab, tidak, kecuali dia mengulang-ulang kalimat bagian daur itu gugur. Kalimat ini dihafal oleh Muhammad, padahal masalah daur ini sukar bagi Muhammad. Maka dengan mendengar kalimat tadi, kesukarannya hilang. Dari situ jelas bahwa menambah faedah atau pengertian itu dapat dilakukan melalui siapa saja. Abu Yusuf pernah ditanya mengenai cara ia mendapatkan ilmu. Beliau menjawab, aku tak pernah enggan menambah pengertian dan aku juga tak pernah keberatan memberikan faedah kepada orang lain. Ibnu Abbas pernah ditanya hal yang sama. Kemudian beliau menjawab, lisan yang banyak bertanya dan hati yang banyak berpikir. Para santri zaman dahulu sering bertanya dengan pertanyaan berikut. Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Imam Abu Hanifah menjadi ahli fikih karena beliau sering tukar pendapat di tokonya sambil dagang. Dari kisah ini bisa diketahui bahwa mencari ilmu itu bisa sambil bekerja. Abu Hafs Al-Kabir bekerja sambil mengulang-ulang pelajarannya. Maka apabila keadaan menuntut seorang santri untuk bekerja, menafkahi keluarganya atau lainnya, maka bekerjalah, tapi jangan lupa belajar dan jangan bermalas-malasan. Bagi orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak ada alasan untuk meninggalkan belajar, sebab tiada seorang pun yang lebih miskin daripada Abi Yusuf, tapi beliau tetap belajar. Jadi orang bisa disebut orang miskin jika dia tidak mau belajar. Sampai kapanpun kita harus tetap belajar dan menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Silakan untuk mencari ilmu sejak di dalam buayan sampai liang lahat. Atau sebelum mati atau ajal tiba, maka kita harus tetap mencari ilmu dan terus belajar. Selanjutnya, barang siapa berharta banyak, maka sebaik-baik harta yang dimiliki orang soleh ialah harta yang dihabiskan untuk menuntut ilmu. Ada seorang alim ditanya, dengan apa Anda memperoleh ilmu? Beliau kemudian menjawab, karena saya mempunyai ayah kaya, ayahku memberikan atau menggunakan hartanya untuk orang-orang alim dan mulia, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah berkata, saya memperoleh ilmu karena saya selalu memuji dan bersyukur kepada Allah. Jika aku dapat mengerti suatu masalah, maka aku mengucapkan Alhamdulillah. Oleh karena itulah ilmuku semakin bertambah. Para santri atau pelajar harus selalu bersyukur kepada Allah, baik dalam bentuk ucapan, hati, maupun tindakan nyata. Harus yakin bahwa pengertian, pengetahuan, dan taufik itu hanya anugerah dari Allah. Harus memohon petunjuknya dengan berdoa dan merendah diri kepadanya. Karena dia selalu menunjukkan jalan kepada orang yang memohon petunjuknya. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah memohon kebenaran kepada Allah yang Maha Besar, Maha menunjukkan, Maha pemberi keterangan, lagi Maha melindungi. Lalu mereka pun diberi petunjuk dan dilindungi
dari kesesatan. Sedangkan ahli bid'ah selalu mengagumi pendapatnya sendiri, mengandalkan akal dalam mencari kebenaran. Padahal akal itu lemah, tidak mampu menguasai segala sesuatu, sebagaimana halnya penglihatan yang tidak mampu melihat segala sesuatu. Oleh karena itu, mereka terhalang dari kebenaran, lemah, sesat, dan menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh akan tahu Tuhannya. Dan jika dia tahu kelemahan dirinya, maka dia tahu sifat kekuasaan Allah." Santri tidak boleh mendewakan akalnya, tapi harus berserah diri kepada Allah dan harus mencari kebenaran darinya. Barang siapa berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dan akan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Barang siapa berharta, maka jangan kikir atau bakhil. Para pelajar harus memohon perlindungan kepada Allah dari sifat kikir. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah ada penyakit yang lebih parah daripada kikir." Ayah Syekh Samsul A'immah Al-Halwani adalah seorang fakir. Kerjanya menjual manisan. Dia suka memberikan manisan itu kepada fuqaha atau ahli fikih, sambil berkata kepada mereka, "Doakanlah anakku." Berkat kemurahan hatinya, kemantapannya, belas kasihannya, dan kerendahan hatinya, maka putranya berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan. Para santri harus rajin membeli kitab dan menyuruh orang lain menuliskan kitab, karena hal itu dapat membantu mempermudah mengaji dan belajar ilmu fikih. Muhammad bin Hasan adalah orang yang kaya raya, sehingga untuk mengurus hartanya diperlukan 300 orang. Lalu, semua hartanya itu didermakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga beliau tak memiliki sepotong pakaian pun yang bagus. Kemudian, suatu ketika Abu Yusuf melihat beliau mengenakan pakaian bertambal. Maka ia lalu mengirimkan kepada beliau pakaian yang bagus. Namun, beliau menolak pemberian itu dengan halus. Lalu beliau berkata, "Kalian telah diberi harta dunia, sedang aku akan diberi di akhirat nanti." Menerima hadiah tersebut menurutnya hanyalah menghinakan diri sendiri, sekalipun beliau tahu bahwa menerima hadiah itu sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak layak orang mukmin menghinakan dirinya." Diceritakan bahwa Imam Irsabandi pernah mengumpulkan kulit semangka di tempat yang sepi, lalu memakannya. Hal itu dilihat oleh seorang budak perempuan, lalu budak tersebut melaporkan peristiwa itu kepada tuannya. Tuannya segera membuatkan hidangan untuk Imam Irsabandi. Kemudian beliau diundang makan, tapi beliau menolak undangan itu. Begitulah seharusnya seorang pelajar bercita-cita dan bersikap, jangan rakus dengan harta orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Tinggalkanlah sifat tamak, karena tamak adalah kefakiran yang hadir." Santri juga tidak boleh kikir dengan harta yang dimiliki, tapi harus memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Manusia seluruhnya adalah fakir. Karena mereka takut fakir, orang-orang pada zaman dahulu belajar bekerja, kemudian baru belajar ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidak tamak dengan harta orang lain." Di dalam kata hikmah yang dikatakan, barang siapa yang tamak dengan harta orang, maka dia akan fakir. Orang alim yang tamak, maka musnahlah kehormatannya, dan tak akan bisa berkata benar. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW
memohon perlindungan seraya berdoa, "Aku berlindung kepada Allah dari sifat tamak yang menjadi watak." Selanjutnya, para pelajar seharusnya tidak berharap kecuali hanya kepada Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah. Hal itu tampak dari berani tidaknya ia melanggar hukum syariat. Barang siapa bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk, berarti dia takut kepada selain Allah. Dan barang siapa yang tidak bermaksiat karena takut kepada makhluk, dan dia menjaga batas-batas hukum syariat, maka dia tidak takut kepada selain Allah, tetapi takut kepada Allah. Begitu pula dalam urusan harapan. Para santri atau pelajar harus mengulang-ulang pelajarannya sampai jumlah bilangan tertentu. Kalau setiap malamnya mengulangi pelajarannya sampai 10 kali, maka begitu seterusnya, karena pelajar itu tidak bisa melekat di hati bila tidak diulang-ulang. Kemudian, santri harus membiasakan membaca pelajaran dengan suara keras, sebab belajar itu harus dengan semangat, tapi juga tidak boleh keras-keras dan tidak usah memaksakan diri, supaya tidak cepat bosan, karena sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang. Diceritakan bahwa Abi Yusuf mendiskusikan ilmu fikih dengan para ulama. Dia berdebat dengan semangat sampai mertuanya heran padanya, sebab dia berdebat dengan semangat. Sebab dia menahan lapar sejak 5 hari, tapi masih kuat musyawarah dengan kuat dan semangat. Santri tidak boleh patah semangat atau frustasi karena hal itu berakibat buruk. Syekh Burhanuddin berkata, "Aku dapat mengalahkan teman-temanku karena aku tak pernah mengalami patah semangat dan tak pernah goncang dalam mencari ilmu." Dikisahkan bahwa Syekhul Islam Asy-Syibani pernah mengalami kegoncangan jiwa atau patah semangat dalam belajar selama 12 tahun. Karena terjadi perubahan pemerintahan di negaranya. Kemudian, beliau keluar bersama temannya untuk belajar bersama. Mereka setiap hari duduk untuk belajar bersama. Hal itu mereka lakukan selama 12 tahun sampai temannya mendapat gelar Syekhul Islam untuk mazhab Syafi'i. Karena beliau memang ikut mazhab Syafi'i. Imam Qadikon berkata, sebaiknya menghafalkan suatu naskah kitab fikih untuk selamanya, supaya ia mudah menghafal kitab-kitab fikih lainnya. Sekian untuk pasal yang ke-6. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, kesalahan hanya milik saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.